Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, kembali lagi kita dapat berjumpa di ibadah online GBI WTC Kota Wisata. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama satukan hati kita naikkan doa kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau sama-sama naikkan pujian kami. Kami mau angkat tangan kami mau bersorak, melompat bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian ini manis Kau dengar, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan kita, amin. Sebab Kau Allah yang sungguh sangat baik, kasih-Mu tiada berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah kita, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Yes Jesus. Sebab namamu yang terindah, namamu yang berkuasa. One with God.
jemaat. Mari kita sama-sama datang, sembah dan panggil nama Yesus, berseru kepada Tuhan. Oh Jesus, Jesus, you alone deserve our praise. Hanya Kau satu-satunya, tiada bandingannya. Herabashikira babayane, oh harabashikiri bibi, harabashek, Jesus, you have no rival and you have no equal. There's only one God in our life. Hanya Kau satu-satunya yang layak kami sembah. Oh, we praise you, Lord. Oh, Jesus, we praise your holy name. Mari sama-sama naikkan. That could not hold you. That could not hold you. The bells are before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. And you have no equal. Now and forever, God, you sing. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bahwa nama-Mu begitu berkuasa, nama-Mu begitu ajaib. Nama Tuhan adalah nama yang penuh dengan kuasa untuk melakukan perbuatan yang ajaib. Nama yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kemuliaan-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami. Memenuhi negeri ini dari utara ke selatan. Dari barat sampai ke timur. Dari tiap pulau, tiap provinsi, tiap kota, tiap desa-desa. Semua dipenuhi kemuliaan-Mu. Dan kemuliaan-Mu itu juga menjadi sumber integritas bagi setiap pemimpin bangsa ini. Mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Mulai dari pusat sampai di daerah dengan kesatuan hati. Dengan satu unity Tuhan. Untuk bekerja bagi bangsa ini. Untuk kemuliaan nama-Mu dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa dan memberkati. Dan kasih karunia-Mu menyertai hari ini. Buat Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan lurah, kepala desa, RW, RT Tuhan. Semuanya diberi kesatuan hati dan takut akan Engkau menjadi pelayan-pelayan bagi setiap rakyat Indonesia. Terima kasih buat kemurahan kebaikan-Mu atas pembebasan negeri kami dari COVID-19. Terima kasih buat begitu banyak orang yang terinfeksi mengalami kesembuhan. Dan tangan Tuhan terus bekerja
Terus Tuhan memberikan kesembuhan-kesembuhan yang begitu ajaib atas setiap pasien COVID-19. Penyertaan-Mu yang ajaib memberikan kelemah lembutan, kesabaran bagi semua tim medis, mulai dari dokter, perawat, bahkan relawan-relawan, tenaga laboratorium, semua Tuhan mempunyai hati yang tulus dan murni untuk melayani setiap pasien. Terima kasih Bapa, terus kuasa-Mu bekerja mengurapi setiap vaksin-vaksin yang sedang diimplementasikan menjadi vaksin-vaksin yang sungguh-sungguh mendatangkan imunitas, dan setiap orang yang dilakukan vaksinasi tidak memiliki efek samping apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh tenaga keamanan TNI, Polri, dan penegak hukum di negeri ini. Tuhan memberikan integritas yang ajaib dan kelemah lembutan di dalam menjaga keamanan negeri ini. Terima kasih Bapa buat campur tangan-Mu atas pemulihan ekonomi bangsa ini yang menunjukkan tren positif. Tuhan terus bekerja bagi di sektor manufaktur dan retail, di sektor jasa Tuhan, maupun di sektor industri. Semuanya Tuhan, bahkan di sektor pertanian, perkebunan, semuanya mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu. Dan dari Indonesia terjadi pencurahan Roh Kudus, terjadi gerakan Pentakosta yang ketiga, dan seluruh gereja dan umat-Mu di negeri ini, Tuhan, semua terbuka bagi gerakan Pentakosta ketiga dari negeri kami sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyertai Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, tiba saatnya kita memberikan korban persembahan kita yang terbaik yang sudah kita persiapkan di dalam amplop-amplop kita masing-masing. Bapak dan Ibu, saya undang kita berdiri, sama-sama kita mendeklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama jemaat kita naikkan pujian ini. Death could not hold you. Death could not hold you. The veils are before you. You silenced the boast of sin and grace. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now
Katakan what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ya Yesus, sebab Engkau adalah Allah satu-satunya. Engkau Tuhan, Raja yang hidup, berkuasa. Namamu yang termulia, namamu yang terindah ya Bapa. Engkau tiada bandingannya, tidak dapat satupun menyaingi Engkau ya Bapa. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh punya Allah yang hebat seperti Engkau untuk terus berada di sisi kami ya Tuhan. Kami percaya lewati apapun ya Bapa, selama kami terus bersama Engkau dan diam di dalam Engkau ya Bapa, kami percaya kami mampu lewati segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu boleh hidup dan terus berkembang, berbuah di dalam diri setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat terkasih. Kita semua bersuka cita karena ini hari yang baru. Amin. Dan kasih setia Tuhan selalu baru buat kita setiap hari. Saat ini saya akan melanjutkan seri khotbah Daniel dan kita sampai di Daniel pasal yang ke-7. Kalau saudara baca Daniel pasal yang ke-7, Daniel mendapatkan penglihatan yang luar biasa mengenai sejarah peradaban manusia sampai di akhir zaman ini apa yang bakal terjadi. Nah, saya mau beritahu kepada Anda kabar gembira. Kabar gembiranya saya catat di sini, saudaraku, dikatakan sejarah kerajaan-kerajaan dunia dan pemerintahan dunia akan berakhir. Katakan amin. Sebentar lagi sebuah peradaban baru, pemerintahan atas dunia akan diambil alih sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Haleluya. Kerajaannya berkuasa atas seluruh bumi dan pemerintahannya akan dipegang oleh siapa? Orang-orang kudus. Tanya sama sebelahmu, kamu orang kudus bukan? Nah, ini kabar gembira buat orang-orang kudus. Dalam Daniel 7 digambarkan mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa. Babilonia itu kerajaan besar. Kemudian Media Persia, kemudian Yunani. Kemudian muncullah Roma dan kemudian ada 10 negara yang muncul dari Roma atau 10 kerajaan yang muncul dari Roma dan dari 10 itu ya akan muncul sebuah pemerintahan antikris. Siapa dia kita nggak tahu. Pemerintahan antikris sudah ada di depan mata kita. Tetapi saya mau beritahu bahwa antikris akan dihancurkan oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Yesus Kristus akan mengambil alih pemerintahan atas dunia ini. Mari kita baca dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tanpa datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Siapa dia? Itulah Yesus Kristus. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal
yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Wow, dahsyat tuh. Kita lebih dari pemenang, amin saudaraku. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bilang sama sebelum, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Yesus adalah raja di atas segala raja yang menjalankan pemerintahannya di dunia ini, tapi tidak sendirian. Yesus akan menjalankan pemerintahannya di dunia ini dengan raja-raja kecilnya. Siapa raja-raja kecilnya Yesus? Yaitu orang-orang kudus. Siapa itu orang kudus? Nanti saya akan sampaikan di bagian-bagian berikutnya. Nah, saudaraku, di dalam Daniel pasal 7, ya saya harap saudara nanti baca lengkap ya. Ada 3 kali dalam pasal 7 itu dicatat bahwa orang-orang kudus itu akan memegang pemerintahan. Saudara bisa baca dalam ayat 18, ayat 22, dan ayatnya yang ke-27. Saya ajak saudara baca satu ayat aja ya, selebihnya ini sudah yang baca. Dari ayat 27 dulu kita baca. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada siapa? Katakan dengan keras, siapa? Orang-orang kudus, haleluya. Umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Saudara bisa bayangkan gak ya? Aduh, rasanya kok sulit membayangkan itu ya. Ini dongeng atau ini beneran nih saudaraku ya. Tapi saya percaya ini firman Tuhan. Ini bakal terjadi. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah saudara orang-orang kudus. Sebab apa? Ini kabar gembiranya. Orang-orang kudus akan menerima otoritas pemerintahan. Haleluya. Atas dunia ini. Kapan? Dikatakan di ayat 22. Waktunya akan tiba. Bilang sama sebelahmu, waktunya akan tiba. Bilang sama sebelahmu, waktumu akan tiba. Yes, tunggu tanggal mainnya. Saya percaya udah gak lama lagi saudara. Waktunya akan tiba. Pemerintah atas dunia ini dipegang penuh oleh Raja dan segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang kudus akan diberi otoritas kerajaan. Memerintah sebagai raja-raja kecil. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Dahsyat. Doa. Saya berdoa supaya saudara menangkap isi hati Tuhan ini. Supaya saudara menangkap dalam rohmu. Ada understanding, ada pengertian. Tapi ada iman dalam rohmu. Bahwa yes, harinya akan tiba. Waktunya akan tiba. Saya akan memerintah di bumi ini bersama-sama dengan Yesus. Wow. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaannya adalah siapa orang kudus yang akan memegang pemerintahan? Yang pertama, saudara, Alkitab mencatat orang kudus itu adalah orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi bukan karena seorang hidup saleh lalu dia disebut orang kudus. Tidak. Orang kudus di sini adalah saudara penyebutan bagi para percaya Kristus. Murid-murid Kristus yang sedang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang telah dibenarkan oleh darahnya, dicatat Roma 5 ayat 9, kita telah dibenarkan oleh darahnya. Ya itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Nah bagian saya dan saudara adalah responi kasih karunia itu. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Kita percaya bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Oleh darahnya kita diampuni, kita dibenarkan dan kita didamaikan dengan Bapa. Sejak saat itu ketika kita responi iman kita, ya
dengan menerima Yesus, percaya pada Yesus, saat itu juga kita dibenarkan. Nah, tapi proses dibenarkannya sebetulnya pada waktu Yesus di atas kayu salib sudah dibenarkan. Telah, bagian kita adalah percaya menerima semua yang telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Ini revolusi kasih karunia, ini revolusi anugerah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, siapa orang kudus yang akan memegang pemerintahan? Yaitu orang yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada siapa? Ya, sudah pasti menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri pada sang kebenaran. Mari kita lihat Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi kita menyerahkan diri kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, ya kita dahulu mati karena dosa. Tetapi yang sekarang hidup, ya kita sekarang hidup kenapa? Karena karya penebusan Yesus Kristus yang sudah selesai itu. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Jadi setiap anggota tubuh kita harus dipersembahkan kepada Allah. Sudah bisa sebut anggota-anggota tubuhmu. Semuanya itu adalah senjata-senjata kebenaran. Dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudara, orang yang menyerahkan diri, yaitu menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi senjata-senjata kebenaran. Orang ini nantinya akan diberi otoritas untuk memerintah sebagai raja-raja di bumi. Ayat 19 dari Roma pasal 6. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya, jadi ketika seseorang itu menyerahkan tubuhnya kepada kecemaran, kepada kedurhakaan, kepada dosa, kepada iblis, maka saudara seluruh kehidupannya, saudaraku, sikap, perilaku, dan kebiasaannya cemar, jahat, berdosa. Tetapi sebaliknya, dikatakan di sini, demikian hal kamu sekarang. Nah, kalau seseorang melakukan hal-hal yang jahat, punya sikap, perilaku, kebiasaan yang buruk, atau sikap, perilaku, kebiasaan yang mendurhakai Tuhan, yang melanggar perintah-perintah Tuhan, atau punya perilaku dosa, itu karena pilihan dia, karena dia menyerahkan diri kepada kecemaran, kepada dosa. Nah, prinsip yang sama ketika saudara kita menyerahkan diri kita pada kebenaran, maka apa yang terjadi? Dikatakan begini, demikianlah kamu sekarang harus. Nah, ini kata harus ini penting. Garis bawahi kata harus, wajib. Kita mesti buat pilihan ini, saudaraku. Harus, ini pilihan kita. Ya, tapi pilihan yang diharuskan. Yaitu apa? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Jadi saudara, ketika kita ini, saudara, menyerahkan diri kita kepada kebenaran, ya, maka kita dibawa, saudara, kepada pengudusan. Nah, prinsip yang sama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika seseorang menyerahkan diri kepada kecemaran atau kepada iblis atau kepada dosa, maka dia akan melakukan atau saudara berperilaku seperti yang dikehendaki oleh dosa. Tapi saudara, sebaliknya prinsip yang sama, ketika dia mempunyai pilihan ini, dia menyerahkan diri kepada kebenaran, maka dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jadi saudara harus membuat, dikatakan harus. Hari ini saudara harus. Ini harus menjadi keputusan kita juga. Dan pilihan kita setiap hari. Yes, aku harus menyerahkan diriku. Nah, kata menyerahkan di sini saudara,
bukan berlaku sekali-sekali atau kapan saya menyerahkan diri pada Tuhan. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu. No. Kata menyerahkan diri itu berarti selalu, kata selalu ya tersedia, dikatakan selalu tersedia itu, ya berarti saudara setiap hari selama masih ada hari ini, maka saudara ini yang kita lakukan. Aku menyerahkan tubuhku kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Aku menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepadamu sebagai senjata-senjata kebenaran. Sebab aku telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Tubuhku telah dibeli. Dan tubuhku telah dibeli. Ya, seluruh anggota tubuhku telah dibeli untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk melakukan dosa dan kejahatan. Jelas ya? Nah, jadi ini pilihan kita setiap hari kita harus lakukan. Tuhan, aku menyerahkan diriku. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam penyucian. Setiap hari aku menyerahkan diriku. Nah, orang-orang seperti inilah saudara, pada waktunya akan diberi otoritas oleh Yesus Kristus, Sang Raja dan segala Raja, untuk memerintah bersama Dia, bersama Yesus di bumi ini. Gimana saudara? Apakah saudara siap untuk itu? Caranya gimana? Serahkan dirimu. Kita udah dibenarkan oleh darah Yesus pada waktu tidak percaya terima Dia, tapi langkah kedua ini penting, yaitu setiap hari kita menyerahkan apa? Tubuh kita menjadi anggota-anggota kebenaran. Artinya apa? Bahwa hidup ini, hari ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Tubuh tidak untuk melakukan dosa, kecemaran, kenajisan. Ya, tapi untuk memuliakan Tuhan. Caranya kudus. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Oh, masih ada satu ayat lagi. 1 Korintus 6 ayat 11. Ya, dikatakan begini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ya, maksudnya ya beberapa di antara kita dulunya hidup cemar, najis, kejahatan, berbagai macam perbuatan dosa ya. Karena kita menyerahkan diri kepada dosa. Tetapi di sini dikatakan begini. Ya, tetapi kamu. Wah, puji Tuhan. Saya berdoa ini terjadi buat setiap kita juga. Tetapi kamu. Oke. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Haleluya. Saya percaya setiap saudara telah memberi dirimu apa? Disucikan atau diperbaharui sehari demi sehari. Tiap hari kita bertumbuh kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus atau keserupaan di dalam Kristus. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan. Wah, ini 3 kata yang muncul diulang-ulang yang maksudnya sama, ini luar biasa sekali saudara. Ini sebuah penegasan ya. Kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita hanya bisa jadi benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya kita menjadi orang benar, maka kita harus berjalan sebagai orang benar, menjalani gaya hidup orang benar, menjalani gaya hidup orang kudus. Setiap hari disucikan, bertumbuh pada keserupaan dengan Kristus. Gimana caranya? Setiap hari kita mesti apa? Menyerahkan diri kita, tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, siapa orang kudus yang akan memegang pemerintahan itu? Adalah orang-orang kudus yang mampu mengurus perkara-perkara dalam kehidupan. Mampu mengurus perkara-perkara dalam kehidupan. Di sini dicatat, saudara, dalam 1 Korintus 6 ada perkara-perkara biasa, ya. Ada perkara yang disebut tidak berarti. Nah, kita akan bahas apa yang dimaksud perkara-perkara yang tidak berarti dan perkara-perkara biasa itu. Kita baca dulu 1 Korintus 6 ayatnya yang kedua, ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu
bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Wih, powerful. Artinya apa saudara? Ini jelas sebuah penegasan, peneguhan apa yang tadi sudah kita baca di kitab Daniel, ya, dicatat di Perjanjian Baru oleh hambanya Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, atau dengan kata lain orang kudus itu punya otoritas kerajaan, memerintah di dunia ini. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, bukan hakim itu hanya raja di atas raja, betul nggak? Ya, tapi ternyata saudara, kita ini juga diberi otoritas itu. Wow. Tidakkah kamu sanggup untuk apa? Mengurus perkara-perkara yang tidak berarti. Nanti saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud perkara-perkara yang tidak berarti. Ya, pernyataan Paulus sebetulnya begini. Kamu nih akan memerintah loh, punya otoritas untuk menghakimi dunia ini. Hebat kan? Tapi kenapa kok hal-hal yang tidak berarti aja kamu tuh gak bisa atasi, kamu gak bisa menang gitu loh. Iya kan? Kamu akan dipercayakan sesuatu yang wow, hebat, great. Tapi kok hal-hal yang kecil saja kamu gak bisa selesaikan dengan baik. How come? Gimana kamu tuh bisa dipercayakan tuh hal yang besar? Nah ini prinsip pernah Yesus bilang kan. Barang siapa tidak setia dalam dan benar dalam perkara kecil, ia juga tidak setia dan benar dalam apa? Perkara yang besar. Ya. Ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita, saya dan saudara, kita, katakan kita, saya, akan apa saudara? Menghakimi malaikat-malaikat. Wow. Malaikat mana nih yang akan dihakimi? Ya, malaikat-malaikat pemberontak, saudara, ya, malaikat-malaikat yang telah jatuh bersama Lucifer. Itu akan dihakimi oleh kita. Saudara bayangkan ini nggak main-main saudara. Ini otoritas Tuhan yang Tuhan kasih sama kita orang-orang kudus itu ya. Bukan sekedar masuk surga ya. Nah. Kalau bagi saya masuk surga udah selesai lah. Artinya bahwa kita udah punya jaminan jelas banget. Tapi saya mau bukan sekedar masuk surga Bapak Ibu. Saudaraku, saya nggak mau hanya sekedar masuk surga. Saya mau jadi raja-raja yang memerintah. Katakan bersama, saya mau jadi raja-raja yang memerintah di dunia ini. Ayo. Belum ada yang ngomong tuh, coba. Katakan lebih keras, saya mau jadi raja yang memerintah. Dah? Ya, keras ya. Ulang, saya mau jadi raja-raja. Raja yang memerintah bersama Yesus di dunia ini. Berikan aplaus buat Haleluya. Hurra basyik ya Bapa. Thank you Jesus. Jadi, nah karena kita akan saudara menghakimi malaikat-malaikat. Dikatakan ayat selanjutnya. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sebelumnya dikatakan perkara-perkara atau hal-hal yang tidak berarti. Yang berikut ini dikatakan perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, pesan Tuhan jelas dari hambanya Paulus. Ada janji Tuhan hebat buat setiap kita. Namun tentu itu tidak diraih begitu saja. Itu tidak diberikan kepada setiap orang percaya begitu saja. Tentu harus bagi orang-orang yang memenuhi kualifikasi. Orang yang memenuhi syarat. Nah, kualifikasi yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti ya. Untuk mengurus persoalan-persoalan biasa dalam hidup sehari-hari. Memang hidup kita ini tiap hari ada urusannya ya. Nah, kita harus mampu mengatasi,
berbagai macam perkara atau persoalan atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan perkara-perkara yang tidak berarti, dan yang kedua perkara-perkara yang biasa. Nah, perkara-perkara atau hal-hal yang tidak berarti itu apa saja, saudara? Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 kita dapat lihat petunjuknya di situ. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas, tegas. Ini yang dimaksud hal-hal yang tidak berarti. Hei, kita mesti menang. Halo. Kita harus menang dari semua ini. Mari kita periksa hidup kita. Kita masih punya kebiasaan-kebiasaan jahat, buruk, najis ini. Percabulan, penyembahan berhala, berzina. Ya. Pencuri dalam arti seluas-luasnya. Kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Dan seterusnya. Bapak Ibu, ini serius. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Diulangi lagi ya. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita jangan main-main atau mempermainkan kasih karunia. Ada janji Tuhan hebat buat kita, bukan sekedar masuk surga, tapi memerintah bersama Yesus sebagai raja-raja di bumi. Ya. Bahkan kita akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat. Wow, dahsyat, luar biasa. Thanks God. Tapi saudaraku, kita harus mampu mengatasi atau menang dari perkara-perkara yang tidak berarti seperti dicatat di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Bertobatlah kita dari semua ini. Menang setiap hari. Caranya menyerahkan diri di poin 2 tadi. Anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, gimana saudara kita dapat mengatasi hal-hal yang tidak berarti, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat ini? Saya mau bilang ini semua nggak berarti, nggak berguna, nggak bermanfaat, malah membinasakan kita. Jangan punya perilaku-perilaku buruk ini, perilaku-perilaku jahat ini. Bertobat. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nah ini saudara, ini kuncinya. Supaya kita ini saudaraku dapat mengatasi perkara-perkara hal-hal yang tidak berarti, berkemenangan atas berbagai dosa dan kejahatan, kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang tidak memuliakan Tuhan, yang menentang pengenalan Allah, melanggar perintah-perintah Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka kuncinya adalah tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Beri dirimu disucikan oleh darah Yesus. Kemudian kamu kuduskan hidupmu. Ya saudara, kemudian dibenarkan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi saudara, ini kuncinya. Setiap hari kita hidup dalam kesucian. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Nah kalau sudah tidak bisa melihat Allah, bagaimana Allah mempercayakan orang itu otoritas pemerintahan sebagai raja di bumi ini? Gak bakalan. Iya dong, gak bakalan. Buat pilihan setiap hari untuk hidup dalam kesucian. Katakan, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Yesus, aku memilih hidup dalam kekudusan, kesucian, karena aku orang benar. Aku orang yang kudus, itu gaya hidupku. Setiap hari. Yang berikut, perkara-perkara hal biasa dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang dimaksud perkara-perkara hal-hal biasa dalam hidup kita sehari-hari? Ya, bicara mengenai kebutuhan primer kita, makan, minum, sandang, pangan, papan. Yesus berkata, jangan khawatir. Nah kalau kita yang mau memerintah ya, diberi otoritas kerajaan ini, itu masa depan kita loh, itu takdir kita loh, destiny kita loh. Coba bayangkan tuh, bakal jadi raja. Hei maaf, kita
bukan sekedar menjadi raja atau presiden atau penguasa satu dalam seperti pemerintahan yang ada sekarang. Sudah maksud saya begini, bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan kerajaan Allah, pemerintahan yang mulia, pemerintahan yang langsung dipilih pemimpin-pemimpinnya atau raja-raja yang memerintah itu dipilih langsung oleh raja di atas segala raja, bukan pilihan rakyat, oleh raja di atas segala raja. Kualifikasinya gak main-main, saudara. Kemuliaannya besar sekali, saudara. Wow. Maka saudara kita harus mampu mengatasi apa, saudara? Hal-hal atau perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Apa saja kebutuhan primer kita. Ya, Matius 6 dikatakan jangan khawatir, makan minum jangan khawatir. Itu hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mari kalau saudaraku kita ini ya masih khawatir akan soal-soal begini, berarti apa, saudara? Kita ini belum punya mentalitas raja. Belum. Karena itu hal-hal sehari-hari aja kita udah gak mampu mengatasi. Gak punya mentalitas pemenang. Hidup khawatir terus, saudaraku. Ya. Pergumulan hidup, ya setiap hari kita punya pergumulan hidup, Bapak Ibu. Ya. Apakah kita takut, kita cemas, kita khawatir? Percaya, saudara, selalu ada solusi. Tapi kalau saudara kita ngadapin pergumulan hidup, yang banyak sekali pergumulan hidup kita. Lalu kita terus-menerus stres, depresi, ya saudaraku. Gelap rasanya, kita nggak melihat ada solusi, nggak ada jalan keluar, kita buntu, saudara ya. Kita putus asa, nggak ada hikmat, nggak ada solusi, nggak ada kreativitas. Saya mau beritahu ya, ini ciri orang yang tidak punya leadership kan. Iya dong. Orang yang kalah. Mentalnya udah kalah dulu, belum perang udah kalah. Ya, cepat menyerah, nggak ulet, nggak gigih, nggak tekun. Ya. Orang begini, saudaraku, tidak punya mentalitas kepemimpinan. Ya gimana, saudaraku, dipercayakan jadi pemimpin hebat begitu? Nggak bakal, saudaraku. Ya, jadi kualifikasi ini penting, saudara. Ya, ini kualitas yang harus saya dan saudara miliki supaya saudara kita itu masuk ketentuan-ketentuan Tuhan. Siapa yang bakal jadi raja itu ya? Tuhan punya syarat, punya kriterianya. Kita penuhi kriteria itu. Lalu saudara perkara-perkara hal biasa dalam hidup kita sehari-hari, bicara apa lagi? Bicara hubungan antar manusia kan? Di sini ya di dalam Korintus 1 Korintus 6 ini digambarkan mengenai perselisihan antara orang percaya, orang benar. Lah kalau sesama saudara seiman, anak Tuhan berkelahi, gosip, saling memfitnah, ya saling caci maki, saling menjatuhkan. Wah, ini saudaraku sama sekali tidak memenuhi syarat. Kenapa? Loh ya hal-hal kecil ya. Dalam hidup sehari-hari hal biasa ini, dalam hubungan antar manusia kita udah gak bisa mengatasi. Kita sudah tidak bisa menang. Maka saya mau beritahu, kita tidak memiliki kualitas seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin adalah seorang yang hadir untuk mempengaruhi secara positif. Dan pemimpin-pemimpinnya Kristus sudah pasti adalah pemimpin-pemimpin shalom. Dimanapun mereka berada, mereka hadir untuk membawa damai sejahtera, sukacita, betul nggak? Kebenaran. Tapi kalau saudaraku, pemimpin-pemimpin ini hadir hanya untuk membuat keonaran, membuat masalah, membuat gara-gara, tentu kita nggak mengharapkan dong pemimpin seperti itu, betul nggak? Kalau ada dia, waduh kacau, selalu ada masalah, selalu pertengkaran, selalu perkelahian, yang nggak cocok jadi pemimpin, betul nggak? Nah, saudara yang kasih, jadi sukses itu predictable sebetulnya ya. Mentor saya Sandi Adalaja berkata sukses itu dapat diprediksi. Artinya begini Bapak Ibu ya, ini prinsip yang sama berlaku di sini bahwa seseorang bakal jadi rajanya Tuhan Yesus, memerintah di bumi ini bersama Yesus. Itu udah bisa diprediksi, udah lihat dari cara hidupnya, udah bisa tahu mentalitasnya, udah bisa tahu ini bakal memerintah atau enggak sama Yesus. Udah bakal tahu Saudara. Enggak mungkin orang suka berantem, berkelahi, suka membawa pengaruh-pengaruh negatif, suka bikin masalah dalam hubungan antar manusia, suka fitnah, suka gosip. Enggak mungkin memerintah bersama Yesus, enggak mungkin. Enggak pantas pemimpin seperti itu, bukan?
Nah, yang terakhir, perkara-perkara hal biasa dalam hidup kita sehari-hari adalah bicara tanggung jawab sosial. Kita adalah gereja yang digerakkan oleh tujuan kerajaan Allah, dalam bahasa Inggrisnya Kingdom Driven Church, ya. Nah, sebagai Kingdom Driven Church, gereja yang digerakkan oleh kerajaan Allah, kita adalah komunitas murid-murid atau komunitas matetes, pemimpin unggul sejati. Kita hanya bisa, saudaraku, hidup selaras dengan tujuan kerajaan Allah kalau kita semua ini murid. Hanya murid yang saudara sepakat dengan Yesus Kristus. Hanya murid yang memulakan misi amanat agung, saudara. Nah, saudara-saudaraku, sebagai gereja pemuritan yang digerakkan oleh kerajaan Allah, kita harus mengambil tanggung jawab sosial. Kita, saudaraku, ada punya kepentingan di sini, ya, mewakili kepentingan kerajaan sorga. Pemerintahan kerajaan sorga adalah sebuah pemerintahan secara rohani, dan pemerintahan kerajaan sorga. Saudara mau beroperasi di dunia ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Nah, siapa saudaraku yang saudaraku akan mewujudkan itu? Yaitu saya dan saudara, orang kudus, orang percaya, murid Kristus. Kita yang harus mewujudkan Matius 6 ayat 10. Katakan amin. Nah, untuk itu gimana caranya? Yuk, mari kita berpikir seperti pemerintah berpikir. Ya, kalau pemerintah pikir apa, saudara? Misalnya nih, orang di sini nggak sekolah semua. Dia bilang gini, ayo, ya kita harus bikin sekolah di sini ya. Kirim guru-guru semua. Pokoknya harus ada sekolah di sini, masyarakat di sini harus punya pendidikan. Ya, kalau dia ke suatu tempat, pemerintah ke suatu tempat, waduh, masyarakat di sini nggak ada air. Banyak masyarakat sini sudah menderita karena kesulitan air. Ya, pertanian juga nggak bisa hidup ya di sini. Kenapa nggak ada air? Maka kalau pemerintah datang, pemerintah akan mengusahakan apa? Air buat masyarakat di situ. Nah, saudara, inilah cara berpikir pemerintah. Itulah tugas dan tanggung jawab pemerintah, bukan? Nah, saudara, saya dan saudara ini mewakili pemerintahan kerajaan sorga sekarang ini di bumi. Mari kita berpikir seperti pemerintah. Jadi kalau kita lihat kebutuhan dan masalah di sekitar kita, saudaraku, ya kan? Yang sebetulnya, ini kan urusan pemerintah loh, bukan saya, bukan aku kan rakyat biasa. Iya, betul, kita rakyat biasa. Tapi kita mesti tahu diri sekarang. Kita ini utusan raja dan segala raja ya, yang ada di dunia ini. Saudara, kita diutus sebagai duta Kristus, duta kerajaan sorga. Saudara, kita hadir untuk membawa kepentingan kerajaan sorga di bumi ini. Apa yang ada di sorga terjadi di bumi. Apa yang ada di sorga, yaitu semua yang sungguh amat baik. Amin. Dan semua yang sungguh amat baik harus hadir di dunia ini. Nah, kita harus mengambil tanggung jawab. Kita lihat ada kemiskinan. Apakah kita bilang, pemerintah datang dong, turun dong. Ya, betul juga. Yaitu tugas tanggung jawab pemerintah. Tapi kita yuk ngambil tugas tanggung jawab juga, saudara. Untuk mengentaskan kemiskinan. Amin. Siap? Ada banyak orang buta huruf. Yuk, mari kita buat orang melek huruf. Bisa baca, bisa tulis. Ya. Apalagi berbagai macam penyakit-penyakit sosial yang terjadi. Bahkan saudara, kesehatan lingkungan pun kita ikut ambil bagian untuk menyehatkan lingkungan kita. Contoh, kita nggak membuang sampah sembarangan. Ya, kita ikut membersihkan lingkungan kita dari sampah-sampah. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu apa hubungannya dengan sorga ya? Saya mau beritahu ya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu ya, seseorang itu mau dipercayakan memerintah kalau hal-hal begini, saudara, dia aja nggak ngerti. Celaka 12 atau celaka 13 kalau dia memimpin, betul nggak? Udah ada banyak contoh di Indonesia, pemimpin-pemimpin karbitan yang nggak punya kepekaan sosial, kepedulian sosial, solidaritas sosial, nggak pernah punya rekam jejak untuk saudaraku menjadi orang-orang yang memberkati masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Ketika dia memimpin, masalah loh. Tapi coba ya, kita lihat ya figur presiden kita hari ini, keren kan? Kenapa beliau ini dari bawah ngerti? Dia ngerti masalah-masalah sosial masyarakat kecil, dia ngerti banget. Dia ada di antara mereka, dia tunjukkan kepedulian, dia lakukan tugas dan tanggung jawab. Bukan karena dia sudah jadi presiden dulu, bukan. Ya, sejak dia jadi seorang pengusaha, ya, sebelum jadi wali kota, Pak Jokowi sudah memberikan perhatian seperti itu kepada orang-orang kecil. Dia udah peduli sama orang-orang kecil. Dia sudah bangun mentalitas seorang pemimpin yang mengayomi, yang punya tanggung jawab, yang punya welas asih, ya kan, yang care, yang peduli, saudara.
Nah, saudara, kita masih punya kualitas ini. Saya akan bahas lebih jauh nanti di kesempatan berikutnya ya. Kita harus punya ini, saudaraku. Karena ini menentukan kita nantinya, saudaraku, menjadi raja-raja nanti. Pemerintah bersama dengan Kristus. Haleluya. Saudara siap? Katakan yes. Kapan? Sekarang. Haleluya. Saya percaya setiap saudara adalah orang-orang benar, orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan sekarang saudara disebut orang kudus, orang benar bukan karena saudara menjalani hidup kudus dulu, tapi karena darah Yesus sudah membenarkan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, ini harus jadi pilihan kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan setiap hari, menyerahkan diri kepada kekudusan, amin, setiap hari. Itu cara hidup kita, kesucian. Anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran, bukan kenajisan dan kecemaran dan kejahatan. Dan yang ketiga, saudaraku, kita mampu mengatasi, menang atas perkara-perkara yang tidak berarti dan perkara-perkara biasa dalam kehidupan. Haleluya. Katakan, saya lebih dari pemenang. Tuhan Yesus berkati. Orang-orang kudus yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sekarang saatnya kita bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Angkat roti dan anggur saudara. Thank you Jesus. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita mengucap syukur, katakan Yesus terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Penebusan-Mu sempurna oleh darah-Mu Yesus, aku telah dibenarkan. Haleluya, aku menjadi orang kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, saat engkau melakukan perjamuan kudus imani, yang lemah jadilah kuat, amin. Yang sakit imani kesembuhan bagimu, haleluya. Saudara yang punya keterikatan, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, atau sedang mengalami operation, tekanan-tekanan daripada kuasa-kuasa kegelapan, ketika engkau perjamuan kudus, imani kemenangan, imani kesembuhan, imani kekuatan. Urabakashandakarabashikarala. Jemaat yang telah ditebus yang bukankah roti yang atasnya kita bersyukur bersekutu dengan tubuh Kristus, katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur bersekutu dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Thank you Jesus. Korabadabaya syakarabababasy. Urabababashikiaralabashikiaralabababasyakaraba. Urababashikiakabaka sokobako syakaba. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang sungguh luar biasa, ajaib, dahsyat, hebat. Sulit untuk kami bayangkan Tuhan, bahwa waktunya kami akan memerintah sebagai raja-raja di bumi ini bersama Yesus. Oh Rabasyakara, kami menerima itu semua dengan iman ya Tuhan. Oh Rabasya, kami mengimani semua akan terjadi dalam hidup kami. Itulah sebabnya Bapa, kami menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan padamu. Semua anggota tubuh kami sebagai senjata-senjata kebenaran.
untuk memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Setiap hari kami mampu mengatasi dengan kekuatan Roh Kudus firman, hikmatnya mengatasi berbagai macam perkara yang tidak berarti dalam hidup ini dan perkara-perkara biasa dalam hidup ini. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Korabadabasyara. Terima kasih Aba ya Bapa, Engkau ada bersama jemaat-Mu dalam setiap pergumulan hidup mereka, kekuatan, hikmat, kreativitas, kemampuan yang daripada-Mu dilepaskan atas hidup mereka. Terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat, dan Engkau perlakukan setiap anak-anak-Mu dengan ajaib. Dalam nama Yesus, semua yang berkemenangan katakan, amin. Setiap orang kudus dipersilakan bangkit berdiri. Doa saya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Pastikan kita tetap disiplin mengikuti protokol COVID kesehatan 19. Saya ajak semua doa ya untuk persiapan daripada tim yang sedang mempersiapkan untuk ibadah onsite yang rencananya akan dimulai bulan Juli. Katakan yes. Saya harap saudara exciting untuk ini ya, dan saudara juga nanti akan diupdate hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk kita dapat melakukan ibadah onsite yang tentunya dengan mengikuti protokol COVID-19 ya. Dan Bapak Ibu terus aktif di dalam setiap kerselmu karena kita adalah komunitas Matetes atau komunitas murid pemimpin unggul sejati. Saya dimuridkan dan saya memuridkan, saudara dimuridkan dan saudara juga memuridkan, dan terlibat juga dalam doa fajar kita. Rajin juga penginjilan ya, memenangkan jiwa dan jiwa itu dimuridkan. Tuhan berkati. Yuk, angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih. Habis sudah diberkati. Amin, amin, amin. Terimalah anugerah dari Bapa Surgawi dan keselamatan dari Yesus Kristus. Kepenuhan Roh Kudus yang memampukan engkau menjadi saksinya dan berserta dengan engkau dan menuntun engkau di setiap jalan-jalan hidupmu ke dalam seluruh kebenaran itu Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu sampai Yesus datang lagi mengalahkan antikris dan mengambil alih pemerintahan dunia dan memberikan otoritas kerajaan kepada setiap saudara, kepada setiap orang-orang kudus, pemerintah bersama dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.